Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Raya GKTI Raja Daud tanggal 29 Agustus minggu terakhir ini. Saya berharap kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari yang indah ini. Kita siapkan seluruh hidup kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 241, Ku Tahu Kan Hari Esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap. Yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, di pipinya ku bertahan sampai akhir lengkap. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan kembali. Kita katakan, Tuhanku mau menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Tuhan mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hatimu jadi bejana untuk firman-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu.
menyenangkanmu, menyenangkanmu, sedangkan hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, sedangkan hatimu hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, sedangkan hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, sedangkan hatimu hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Marilah kita datang mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami mendukakan hati-Mu dengan tidak hidup sesuai kehendak-Mu. Kami mendukakan hati sesama dengan menutup diri terhadap mereka yang lemah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Tolonglah kami, supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun hidup di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk hidup baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bersyukur buat pengampunan dosa yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan memuji Tuhan kembali. Kita katakan, Tuhan, ku bila hati kawanku, Kidung Jemaat nomor 467. Dan hari ini aku bersembah setia padamu. Dan hari ini bersembah serta padamu, berserah berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Pengantar firman bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal ke-61 ayat 1 sampai 2. Kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2.
Saya akan bacakannya untuk kita semua dan saya harap saudara mengikutinya dengan seksama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Demikianlah firman pada minggu hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sama-sama lagi kita memuji Tuhan. Kekuatan jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batin, ada dalam hadiratmu, menyembah. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teduh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teduh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Bersama dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat pagi kita pada minggu hari ini, kita awali dengan yang seperti biasanya, persembahan. Teman-teman, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang tergerak hatinya untuk memberi persembahan ataupun perpuluhan, dapat memberikannya melalui rekening BCA atas nama Yayasan Pondok Raja Daud, ataupun rekening Bank DKI atas nama GKTI Jemaat Raja Daud. Nah, rekening ini nomornya dapat di-screenshot ataupun dicatat, disimpan, agar teman-teman dapat menggunakannya untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Selanjutnya, kelas pendalaman Alkitab. Seperti biasa, kita adakan di hari Rabu pukul 1 siang melalui virtual Zoom. Dan teman-teman yang berminat untuk mengikuti kelas pendalaman Alkitab, silakan menghubungi Majelis Gereja melalui DM Instagram di @KingDavidMinistry ataupun melalui WhatsApp di nomor 0812 8383 3706. Selanjutnya, YouTube channel. Kita punya 2 YouTube channel. Yang pertama hanya Alkitab dan juga yang kedua ada GKTI Raja Daud. Hanya Alkitab diperuntukkan untuk materi tentang gereja, polemik kekristenan, dan hal-hal yang sering menjadi perdebatan di kalangan orang Kristen. Sedangkan yang GKTI Raja Daud diperuntukkan untuk ibadah online, khotbah mingguan, dan juga untuk hasil dari pendalaman Alkitab. Nah, jadi teman-teman yang tidak bisa ikut pendalaman Alkitab masih dapat belajar melalui YouTube channel GKTI Raja Daud. Mohon videonya ditonton semua dan jangan lupa di-like, komen, subscribe, dan di-share. Mari kita bantu channel ini untuk dapat terus berkembang supaya dapat memberikan hikmat dan pengajaran kepada banyak orang. Dan yang terakhir, kita juga menerbitkan buku dan buletin. Ada itu buku tentang pacaran, pernikahan, dan seks, perzinahan, perceraian, 55 topik sulit Alkitab, Logos dan Rema, dan berikut ini ada buletin di CT, kolom pertama, kedua, ketiga, dan yang paling terbaru ada buletin di CT volume yang keempat. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan isi-isi dari buku ataupun buletin ini, dapat membelinya. Nah, ini semua dijual dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman ketika membeli, maka dapat langsung dikirimkan kepada teman-teman secara langsung. Dan teman-teman dapat menikmati isinya. Untuk proses pembeliannya, dapat melalui nomor kontak yang ada di kolom deskripsi. Jadi nanti dapat dilihat di kolom deskripsi dan dapat dihubungi. Begitu. Demikianlah warta untuk kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati dan kami perlukan kasih-Mu ya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan, kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kami bisa kembali beribadah di hari kudus-Mu ini. Walaupun kami masih beribadah secara online bersama rekan-rekan kami di berbagai tempat, tapi kami ingin tetap bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kiranya nyanyian pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan sebentar kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar firman-Mu. Kami siap dinasihati, kami siap ditegur, kami siap diperlengkapi dan diubahkan, sehingga firman ini membuat kami tidak lagi sama menjalani kehidupan hari demi hari. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan dosa ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan visi Roh Kudus, saat tulisan ini pertama kali ditulis. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita baru saja melewati pasal 5 dari Injil Markus, dan di akhir bulan Agustus ini, kita memulai masuk ke dalam Markus pasal 6. Puji Tuhan, sampai 8 bulan kita sudah di pasal 6 Injil Markus, kita terus mengeksposisinya, ayat demi ayat, pasal demi pasal. Mari buka Alkitab kita dari Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 5. Sebenarnya ayat 1 sampai 6a ya, 6a. Cuma ya dia ada yang di Alkitab yang hanya sampai ayat 5, tapi kita nanti akan lihat sampai ayat 6a, kalimat awal dari ayat 6 ya. Bapak Saudara, sebelum kita masuk, kita perlu tahu latar belakang yang sudah kita lewati dari Markus pasal 5, bahwa di mana orang banyak sekali berbondong-bondong mencari Yesus ketika dia di Kapernaum, ya, ketika dia di Galilea, semua orang menanti dia, semua orang menyambut dia, berkerumunan, rombongan ingin melihat mujizatnya dan menyembuhkan banyak orang, ya. Dan kita kemarin melihat iman yang radikal dari perempuan pendarahan dan juga Yairus yang anaknya meninggal. Tapi masuk ke dalam Markus pasal 6, Bapak Ibu Saudara akan bertemu dengan namanya ketidakpercayaan atau penolakan terhadap Yesus. Menarik. Kalau sampai pasal 5 kita lihat begitu banyak orang datang kepadanya, begitu banyak orang ingin melihat aksinya, tapi di pasal 6 awal ini kita lihat ada orang yang menolak dan tidak percaya kepada dia. Mari buka Alkitab kita, Markus pasal 6 ayat 1 sampai 5, judul perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Ini juga dicatat oleh Injil yang lain, Matius dan Lukas. Nanti kita akan lihat paralelnya karena cerita ini sangat menarik. Saya mulai ayat pertama, Markus pasal 6 ayat pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-murid mengikuti dia. Jelas dari kalimat awal, kemudian Yesus berangkat dari situ, artinya dia beralih dari Kapernaum, dari Galilea. Dan kita perlu tahu 70% pelayanan Yesus itu berada di Kapernaum. Dia selalu bolak-balik Danau Galilea, rumah Petrus, Danau Galilea, rumah Petrus. Pokoknya semuanya dilakukannya di Kapernaum, tapi sekarang dia berangkat. Berangkat ke mana? Tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Tiba di tempat asalnya. Markus tidak mencatat nama kotanya, tapi jelaslah tempat asal Yesus adalah Nazaret. Yang mencatatnya hanya Lukas dari Injil Sinopsis. Matius dan Markus hanya berkata tempat asalnya. Dia tiba di tempat di mana dia dibesarkan, dia tiba di mana dia mengalami kehidupan di masa mudanya, yaitu Nazaret. Makanya kita sering mengenal Yesus disebut sebagai Yesus orang Nazaret. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara, dia lahir di Bethlehem, tapi dibesarkan di Nazaret. Nah itu dia. Ya, jadi sering orang terbalik-balik gitu ya. Yesus itu dibesarkan di Nazaret. Nah, kita perlu tahu secara background historisnya, Nazaret ini kota yang sangat kecil atau daerah yang sangat kecil.
Diperkirakan pada zaman Yesus, yaitu di awal abad pertama, hanya sekitar 500 orang yang ada di situ. Sangat sedikit sekali untuk ukuran sebuah tempat kota daerah begitu ya. 500 orang saja. Ya. Bahkan Perjanjian Lama tidak pernah menyebut Nazaret. Bahkan sejarawan-sejarawan Yahudi yang selalu mencatat tentang sejarah-sejarah tidak pernah menyebut Nazaret. Ya. Bahkan gereja baru dibangun di tempat itu baru abad ke-4 Masehi pada zaman pemerintahan Konstantin. Jadi ini memang tempat yang sepertinya tempat terpencil yang tidak dianggap. Makanya ketika Nathanael mendengar bahwa Mesias dari Nazaret, apa yang dikatakannya? Mungkinkah ada yang baik datang dari Nazaret? Ya. Jadi ini memang kota yang nggak dianggap sama sekali. Yang nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kota ini sangat kecil. Nah, Yesus tumbuh besar di sini dengan penduduk yang sangat sedikit, tentu semua mengenal dia. Nah, kita tahu tadi murid-muridnya mengikuti dia, dikatakan di ayat pertama, Yesus kembali ke sini membawa murid-muridnya dengan misi tertentu supaya murid-murid belajar namanya penolakan. Nah, ini menarik. Jadi kita harus perhatikan konteks perikopnya sampai perikop ke bawah, karena kalau bisa dilihat sebentar ke bawah, Bapak Ibu Saudara, di Markus pasal 6 ayat 11-nya, di situ Yesus sudah mulai mengutus murid-muridnya. Lalu ada kalimat, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu. Ya. Jadi di awal ini Yesus sudah memberitahu mereka pelajaran tentang kalau ditolak. Ya. Kalau ada yang tidak percaya, itu tidak masalah, ditolak. Kita lanjutkan ayat kedua nih. Akhirnya mereka tiba, Yesus dan murid-muridnya di Nazaret tempat asalnya. Ayat kedua dikatakan pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Menarik kita kritisi pada kalimat awal di ayat kedua ini, Bapak Ibu Saudara. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Kita perlu tahu ya, orang Nazaret yang hidup melihat hidup Yesus selama puluhan tahun, dia nggak tahu bahwa Yesus ini udah jadi rabi gitu. Ini membingungkan. Nanti lebih dijelaskan di ayat ketiga. Ya. Tapi karena Yesus yang namanya mungkin sudah tersiar begitu besar di Kapernaum dan sekitarnya, Galilea, mungkin mereka tahu bahwa apa yang berbeda sekarang dengan Yesus? Kenapa dia mengajar gitu? Kenapa dia berbicara firman Tuhan gitu? Dan karena diikuti oleh murid-murid, itu menandakan ciri khas seorang rabi pada zaman itu. Oke lah, dia nyampe ini. Mungkin mereka penuh dengan tanda tanya dan kebingungan, tapi dia diizinkan masuk ke rumah ibadat untuk mengajar di hari Sabat. Ke sinagoge, dia masuk. Ya. Apa yang diajarnya? Yang diajarnya Lukas mencatat Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Epistel kita tadi Bapak Ibu Saudara. Diserahkan kepada dia kitab Yesaya di sinagoge. Dia berdiri dan dia mengajar seperti isi epistel kita tadi Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan ada padaku dan dia berkata, firman ini digenapi pada hari ini. Dia membacakan itu dan dia mengajar itu di sinagoge, Bapak Ibu Saudara. Dan apa respon jemaat? Perhatikan kalimatnya. Jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Bapak Ibu Saudara, kita teringat dalam awal pelayanan Yesus di Kapernaum, dia masuk ke sinagoge juga, rumah ibadat. Ada kata yang sama bahwa jemaat di Kapernaum juga takjub akan pengajaran dia yang penuh kuasa. Amazed. Tapi kalau di Kapernaum, takjubnya positif, sedangkan di Nazaret ini, takjubnya bersifat negatif. Itu dia. Kenapa kita tahu takjub mereka atau amazed mereka, keheranan mereka bermakna negatif? Ada di kalimat selanjutnya. Apa? Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Mereka ini fokus kepada pertanyaan how dan why. Mereka fokus mencari-cari pertanyaan dari mana hikmat dan mujizatnya.
Jadi orang-orang Nazaret ini adalah orang-orang skeptis yang hanya peduli bagaimana Yesus mendapatkan itu semua, tapi mereka tidak peduli dampak pelayanan Yesus selama ini dan apa yang Yesus katakan, yaitu firman Tuhan dari kitab Yesaya tadi. Mereka nggak peduli. Mereka hanya berpikir, kok bisa ya? Dari mana mujizatnya? Dari mana semua ini? Dan kita kalau berbicara dari mana, hanya ada dua. Dari setan atau dari Tuhan. Dari sorga atau dari manusia. Ya kan? Kalaulah seperti tuduhan orang Farisi, diyakini juga oleh orang Nazaret, apa itu? Kuasa Yesus ini Beelzebul dari setan, oke, no problem. Kita nggak usah permasalahkan, walaupun itu salah. Tapi pengajaran Yesus yang sesuai firman, sesuai dengan kitab suci perjanjian lama, memberitakan Injil Kerajaan Allah, itu tidak mungkin dari setan. Seharusnya dari situ saja mereka sudah mengerti. Kalau bertanya dari mana, dari mana, dari mana, ya tentulah ini jawaban dari kuasa ilahi. Nah, kita akan melihat kebebalan orang Nazaret ini, tegar tengkuknya orang Nazaret ini, yang menolak dan tidak percaya kepada Yesus. Mereka hanya mencari-cari pertanyaan-pertanyaan itu, dari mana, kok bisa ya, Kita lanjutkan ayat 3. Semakin dalam mereka mempertanyakannya, Bapak Saudara, di ayat 3. Perhatikan ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini alasannya, Bapak Saudara. Yang pertama, kalau kita mengeksposisi firman Tuhan, kita tidak bisa langsung memasukkan pikiran kita menjudge orang Nazaret, bebal, tidak percaya, sombong, dan segala macam, karena mereka mempertanyakannya. Itu nanti. Tapi kalau dari konteks pada zaman itu dan ini ditulis, pertanyaan mereka dari mana, dan keheranan mereka itu, Bapak Saudara, sangat wajar. Kenapa? Kita lihat kalimat awalnya, bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria? Itu Markus mencatat ya. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Kalau Matius beda, Bapak Saudara. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Oke, Lukas beda lagi. Bukankah ia ini anak Yusuf? Jadi ada 3 versi di Injil sinopsis. Oke, nanti kita lihat di mana letak perbedaannya yang signifikan dan apa maknanya. Tapi kita mulai dulu dengan kalimat, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bapak Ibu Saudara, penduduk Nazaret yang mengenal Yesus dari kecil, taunya dia kerjanya tukang kayu. Itu dulu. Tukang kayu dalam terjemahan aslinya tekton. Tekton, ya. Sebenarnya bukan tukang kayu, tapi lebih kepada orang yang membuat sesuatu memakai batu atau kayu. Ya. Itu dia, tekton dalam bahasa aslinya. Bukan hanya carpenter untuk membuat kayu atau meja kursi, bukan. Tapi tekton, tukang kayu, lebih bermakna bisa membangun rumah, membangun sebuah bangunan dengan menggunakan batu. Jadi bisa bangun atap rumah, bisa bikin bangunan, bisa bikin kuil dengan segala macam alat, baik kayu ataupun batu. Nah, ini jelas diidentifikasikan dengan Yusuf, yang bapak dari Yesus yang dikatakan tukang kayu. Ya. Dan Bapak Saudara perlu tahu, kenapa tidak dikatakan, dicatat di Injil Markus, bukankah ia tukang kayu anak Yusuf? Ya. Ini hanya dicatat di Lukas, tapi Markus tidak. Kenapa? Karena diperkirakan menurut sejarawan, Yusuf sudah meninggal. Ya. Sebelum Yesus umur 30 tahun, Yusuf itu sudah meninggal, sehingga Yesus mengambil tanggung jawab keluarga untuk menggantikan pekerjaan Yusuf menjadi a builder, a tekton, tukang kayu tadi, untuk menafkahi Maria dan saudara-saudaranya. Itulah mengapa Yesus harus hidup sampai 30 tahun di Nazaret, baru memulai pelayanannya, memberitakan kerajaan Allah. Nah, dari pertanyaan ini mereka tahu betul bahwa Yesus ini tukang kayu. Bahkan sejarawan mencatat ada satu tempat hanya beberapa kilometer dari Nazaret yang dulu mau dibangun oleh Herod Antipas pada zaman Herod Antipas, yang dia memanggil seluruh tukang bangunan dan tukang kayu untuk membangun satu tempat namanya Seporis di dekat Nazaret, dan diyakini
Yusuf dan Yesus ikut di dalam pembangunan itu. Sehingga Bapak Saudara ketika tahu konteks ini, berarti keheranan mereka menjadi normal. Kok dulunya tukang kayu, sekarang jadi rabi? Sekarang bisa ngajar firman Allah di sinagoge. Kenapa? Bapak Saudara, Yesus nggak pernah berada di bawah pengajaran rabi manapun. Itu dulu. Di dalam budaya Yahudi Israel pada zaman itu, orang itu kalau mau mengajar firman Tuhan, minimal dia sudah belajar dari satu orang rabi. Kita tahu, Paulus itu disebut murid dari Gamaliel, karena dia belajar penuh dari Gamaliel. Yesus nggak ada. Yesus nggak pernah masuk sekolah teologi juga. Nggak ada. Dia nggak pernah belajar di mana-mana. Sehingga mereka heran. Anak tukang kayu kok bisa ngajar? Oke. Anak tukang kayu kok udah kayak Superman. Bisa nyembuh-nyembuhin orang. Anak tukang kayu kok punya banyak mujizat. Dari mana ini semua? Normal kan Bapak Saudara? Keheranan itu normal. Kalau itu pun terjadi sama kita, kita pun akan mempertanyakan seperti itu. Lalu lanjutkannya, bukan kayak anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Dijelaskan. Tapi yang menarik, saya ingin Bapak Saudara menggarisbawahi anak Maria. Ini pelecehan. Nah, ini dia menariknya. Kenapa? Tidak pernah orang Yahudi menyebut anak dari ibunya. Tidak. Harus dari nama bapaknya atau dari marga bapaknya. Nah, Markus sedikit bermain di sini. Kalau Lukas memang mencatat dia anak Yusuf. Tapi di sini anak Maria. Ini adalah pelecehan karena memang tidak pernah dalam budaya patriark atau Yahudi itu menyebut dari anak perempuan. Nggak pernah. Selalu memakai nama ayahnya. Bahkan kita tahu di Injil Yohanes, orang Farisi mengatakan kepada Yesus apa? Kami tidak lahir dari jinah. Sehingga orang Israel menganggap Maria ini nggak jelas siapa suaminya. Dan Yesus itu nggak jelas siapa bapaknya. Ya. Anak yang lahir dari jinah. Yang kita tahu. Itu menjadi polemik ya kemarin. Sehingga ini pelecehan. Bukan kayak anak tukang kayu. Anak Maria, lalu disebut nama saudaranya. Ada Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Untuk Yoses dan Simon kita tidak tahu karena Alkitab tidak mencatatnya. Kalau Yakobus kita tahu adalah saudaranya yang percaya kepada dia setelah kebangkitan. Dan akhirnya menjadi pemimpin pertama gereja di Yerusalem. Dan yang menulis juga surat Yakobus di Alkitab kita Perjanjian Baru. Lalu Yudas juga yang menulis surat Yudas di Perjanjian Baru. Kalau ini dijelaskan, Yoses dan Simon tidak diketahui. Lalu ternyata Yesus memiliki saudara perempuan. Ada sejarawan yang mengatakan Maria memiliki 10 orang anak. Dan Yesus paling besar. Ya. Jadi kalau kita katakan Virgin Mary, hanya gara-gara Yesus lahir dari Roh Kudus, tidak. Habis itu dia hamil lagi. Banyak lagi anaknya. Ya. Jadi hampir sekitar ada 10 orang anak. Dan yang menarik kalimat terakhirnya apa, Bapak Saudara? Lalu mereka menolak dia. Setelah mereka kebingungan, keheranan, mereka mempertanyakan seluruh pertanyaan mereka bahwa dia ini anak tukang kayu, kok bisa ngajar, kok bisa buat mujizat. Ini nggak benar. Kata menolak, dalam terjemahan aslinya skandalon, yang bisa juga diterjemahkan batu sandungan. Yesus menjadi batu sandungan di kampungnya sendiri. Mereka tidak percaya. Mereka menolak dan tidak mau memberikan diri mereka kepada pengajaran Yesus ataupun mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka lebih setuju dengan apa yang dikatakan Yakobus saudara-saudaranya di pasal 3:21 kalau Bapak Saudara masih mengingat ketika mereka datang ke Kapernaum untuk menjemput Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah menganggap Yesus orang gila. Mereka lebih percaya itu karena saudaranya pun menganggap Yesus orang gila. Mereka menolak. Mereka nggak percaya, mereka kecewa. Apa-apaan ini nggak benar. Kau itu batu sandungan sama kami. Kau itu orang aneh, kau itu orang gila. Akhirnya Yesus memberikan respon di ayat keempat, Bapak Saudara. Perhatikan ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ini bukan mengutip dari Perjanjian Lama, tidak ya. Ini hanya kata-kata pepatah atau nasihat, bahasa atau gaya bahasa orang Yahudi. Ya, ini seperti pepatah ini. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Bapak Saudara lihat gaya kalimat Yesus.
Semakin lama semakin mengerucut. Lihat, pertama tempat asal, garis bawahi tempat asal. Yang kedua kaum keluarga, semakin mendalam semakin mengerucut. Yang ketiga apa? Semakin dalam semakin eksklusif, apa? Rumahnya. Tempat asal masih agak luas, Nazaret. Lebih mengerucut, kaum keluarga, saudara banyak, mungkin ada keponakan, sepupu, paman, tulang, segala macam. Lalu apa? Rumahnya. Berarti mungkin hanya satu orang yang percaya sama dia. Siapa? Maria. Bahkan saudaranya. Semuanya. Gak ada yang percaya sama dia, Bapak Saudara. Dia ini batu sandungan, dia ini skandalon. Dia ditolak. Yesus terasing di tempatnya sendiri. Makanya di Lukas lebih detail, Yesus mengeluarkan kalimat bahwa Nabi itu ditolak di tempat asal sendiri, bagaikan kisah di Perjanjian Lama, yaitu Elia diutus Allah kepada janda di Sarfat, bukan janda di Israel. Elisa menyembuhkan orang asing, Naaman, padahal begitu banyak orang kusta di Israel. Tapi Elisa diutus Allah menyembuhkan orang asing yang tidak percaya, yaitu Naaman. Sehingga memang seorang nabi atau orang pilihan Allah ditolak di tempat sendiri. Bapak Saudara, saya mau katakan ya, di dalam pemberitaan Injil, penolakan pasti ada. Lebih dalam, lebih dalam. Di dalam pemberitaan Injil, bahkan saudara sendiri, darah daging sendiri, kaum keluarga sendiri, bisa menolak dan tidak percaya sama kita. Saya mau katakan, kalau di dalam beriman, keraguan itu penting. Itu penting. Jangan bilang, kau masih ragu, kau itu tidak beriman. Oh tidak, keraguan itu ciri dari iman sebenarnya. Tapi kalau menolak dan tidak percaya, itu menjadi suatu hal yang beda dan berbahaya. Engkau menolak Yesus, engkau menolak pemberitaan Injil, itu berbahaya. Engkau masih ragu terhadap pemberitaan Injil atau doktrin di Alkitab, itu bagus. Karena keraguan itu sebagian dari iman. Ya. Tapi kalau engkau menolak, itu sangat berbahaya. Kalau kau mau jadi hamba Tuhan, merasa mau enak didengar, aku udah hebat, aku bakal didengarkan, omonganku penuh dengan kuasa Allah, Roh Kudus. Salah besar, Bapak Ibu Saudara. Karena di perikop ini kita belajar, ada penolakan dan ada pemisahan. Misalnya saya dulu kerja di bank, sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Mungkin bakal ada yang nyinyir berkata, kok bisa lah si Arol ini khotbah pula di atas mimbar? Dulu di banknya ini, bandal kalinya ini, ngapain pula ini sekarang khotbah-khotbah sok-sok memberitahukan firman Tuhan. Dulu aja semua dilanggarnya firman Tuhan itu. Dulu aja dia begini-begini. Pasti itu akan terjadi dalam hidup kita, Bapak Saudara. Apalagi orang yang hidupnya lebih hancur ya. Dulunya penjahat, keluar masuk penjara, narkoba. Tiba-tiba jadi pengkhotbah. Oh, langsung banyak itu yang nyinyir. Narkobanya kau dulu. Sok-sok kau nasihati pula kami sekarang khotbah kau di atas mimbar. Itu pasti terjadi, Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara yang mau jadi hamba Tuhan, pikir 100 kali. Kau pikir enak. Bahkan saudara sendiri pun akan menolakmu. Nah itu dia. Jangan melihat hamba-hamba Tuhan yang di Jakarta, hidupnya enak, jemaatnya puluhan ribu, mobilnya mewah, rumahnya besar. Nggak ada itu. Kalau kau memberitakan Injil yang sejati, pasti ada penolakan. Ya kan? Ada dulu saya sharing sama pendeta, pendetanya bilang ketika dia pulang kampung, ketika dia melakukan KKR di kampungnya, opungnya keluar dari rumah, dibilangnya, turun kau. Di kampung ini kami yang memberkati pendeta. Kau pula yang sekarang mau memberkati kami orang tua di sini. Alamak. Di kampung ini kami yang ngasih makan pendeta. Nggak usahlah kau berkati-berkati kami ah. Saya dengar kisah Pak Pendeta itu. Waduh, banyak sekali ternyata orang bebal yang menolak pemberitaan Injil. Nah di sini rekan-rekan saya ini banyak yang hamba Tuhan ini. Atau mau jadi pendeta nih. Pikir ulang. Jangan main-main. Apalagi yang kalau terikat itu dengan ibu bapak, tidak tegaan, susah lah untuk meladeni panggilan Tuhan. Harus maju terus kalau memang terpanggil kepada Tuhan. Berapa banyak Bapak Saudara di dunia ini yang berkata, I don't need Jesus. Aku butuh makan, aku butuh kerja, aku butuh uang, aku butuh rumah, aku butuh kendaraan, tapi Yesus nantilah itu. Nanti itu, nggak butuh kali aku itu. Nanti. Alkitab itu pun nantilah itu. Dongengnya itu. Nanti aja aku baca itu. Nantilah itu. Bayangkan itu Bapak Saudara. Betapa mengerikannya dunia ini sekarang. Apalagi kalau kita tahu ya, anak-anak yang gagal itu pelariannya pasti jadi pendeta kan? Iyalah kalau
pintar, ganteng, cantik, mana mungkin. Mak, aku kayaknya mau jadi pendeta. Oh, langsung marah orang tuanya. Apa-apaan kau? Sekolah kan kau mahal-mahal biaya kau. Mau jadi pendeta pula kau? Enggak. Tapi kalau anak penjahat, pernah nyolong, narkoba, udah nggak ada harapan hidup, nah, jadi pendeta aja lah kau ya. Kenapa? Hamba Tuhan itu pelarian. Padahal itu tugas paling mulia. Kok dijadikan pelarian? Ayo ubah mindset kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini khususnya orang Batak ini. Anaknya kalau pendeta itu kayaknya dibenci gitu. Kayak, malu kali lah mama ini kalau ketemu orang-orang ini. Aduh, anakku pendeta pula, mati laku. Tapi kalau anaknya pengusaha, anaknya manajer, direksi, dibanggakan. Baru naik pangkat anakku itu, baru naik pangkat. Semalam baru naik pangkat. Anakmu apa? Pendeta. Hah? Apa? Pendeta. Pendeta. Mau kasih makan apa? Pendeta. Coba dipikir ulang Bapak Ibu Saudara, dipikir ulang yang mau jadi pendeta ya. Ini firman ini menegur kita semua ini, beserta keluarga-keluarga yang tidak ingin anak jadi pendeta. Bertobat Anda ya. Coba kita lanjutkan ayat 5-nya ya Bapak Ibu Saudara. Ini respon Yesus nih. Ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang yang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Jelas, Yesus malas di kampungnya sendiri. Dia nggak melakukan banyak mujizat seperti yang dilakukannya di Kapernaum, yang tiap hari ada mujizat. Tapi untung, di mana ada pemberitaan Injil, di mana ada kuasa ilahi, pasti ada orang yang percaya. Perhatikan kalimatnya. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ternyata tidak semua nyinyir, tidak semua menolak, tidak semua tidak percaya kepada Yesus, tapi ada yang percaya dan menyerahkan dirinya untuk disembuhkan. Ini sama seperti Paulus ketika mau berkhotbah saya lupa di Korintus atau di mana, dia sampai bingung kota ini begitu maksiat nggak jelas, tapi Allah berfirman datang kepada dia secara pribadi. Tenang Paulus, ada umat pilihanku di tempat itu. Terkadang kita kalau ditolak emosi kan Bapak Saudara ya. Kalau emosi itu seakan-akan kita berdoa, Tuhan musnahkan aja lah kota ini Tuhan. Ini orang-orang biadab semua yang nggak ada yang percaya nih. Ternyata enggak loh. Di mana saja kita ditempatkan Tuhan, bahkan di tempat yang akan menolak kita, bakal ada beberapa orang yang percaya. Makanya kita harus tetap setia memberitakan firman Allah. Bahkan di Injil Lukas, ketika dia menceritakan tentang nubuat Yesaya digenapi, paralel dengan kisah ini, tahu nggak? Dia diusir dan mau dilempari dan dibunuh. Betapa mengerikannya. Yesus ditolak dan dianggap aneh karena tidak ada yang mau mempercayakan diri kepada dia. Kita tutup di ayat 6a terakhir, kalimat awalnya, paling awal saja, 6a, Bapak Saudara perhatikan. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Titik. Bapak Saudara perlu menggarisbawahi kalimat, ia merasa heran. Karena Yesus heran hanya 2 kali dalam perjanjian baru. Waduh, ini makanya penting kalimat ini. Saya ulangi, garis bawahi kalimat ia merasa heran, karena hanya 2 kali Yesus heran di perjanjian baru. Keluar kata heran. Yang pertama heran melihat iman perwira Kapernaum. Pernah baca ya? Yang ketika dia bilang, Yesus kau nggak perlu susah-susah datang. Sebut saja satu kata-kata, maka hambaku pun akan sembuh. Lalu dia bilang, wow, betapa luar biasanya. Heran sekali Yesus melihat iman orang ini. Itu heran atas kepercayaan. Dan yang kedua, hanya ada di ayat ini. Dia heran atas ketidakpercayaan mereka. Betapa mengerikannya. Sampai Yesus pun amazed dan heran melihat kedegilan mereka, kebebalan mereka yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, masihkah engkau menolak Yesus? Masihkah engkau menganggap firman Tuhan hanya sekedar cerita-cerita biasa? Masihkah engkau malas mendengarkan firman Tuhan? Masihkah engkau malas membaca Alkitab? Nanti Yesus menjawab dari surga, heran kali ya gue lihat kau. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun hidup dikasih napas jadi orang Kristen, masih malas kau dengar firman. Masih kau tolak semua firman. Masih kau larang anakmu jadi pendeta. Oh enggak, itu tambahan. Masih kau larang anakmu jadi pendeta. Heran aku lihat kau. Heran. Hati-hati Bapak Saudara. Kalau Yesus heran atas ketidakpercayaan kita, maka murka Allah akan datang kepada kita. Kalau kita menolak Yesus dan menolak firman Allah, maka murka Allah akan datang kepada kita. Ini yang perlu kita camkan, Bapak Saudara. Dan untuk kita hamba Tuhan, saya tidak bilang hanya pendeta. Semua orang Kristen adalah hamba Tuhan yang wajib memberitakan Injil. Dengarkan baik-baik.
bergerak dan beritakanlah Injil. Jangan malas, jangan diam di tempat, bergerak dan beritakan Injil. Kalau ditolak, wah itu luar biasa. Artinya kau sudah menggenapi firman hari ini. Bahwa memang mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, menjadi penginjil, harus ada penolakan. Jangan kau lempar Alkitab muka-mukanya, itu emosi namanya. Pergi kau, kami nggak mau dengar Yesus. Kau lempar pula Alkitab kan, jadi berantem nanti, jangan. Biarkan saja. Seperti Yesus selalu bilang nanti di perikop sesudah ini, dia mengutus murid-murid apa? Nanti kebaskan saja debumu kalau kau ditolak di tempat kau memberitakan firman Tuhan. Ini pesan yang bisa kita ambil dari Markus pasal 6, ayat 1-6a ini, Bapak Saudara. Yesus ditolak, pasti kita juga ditolak. Yesus tidak dihargai di kampung sendiri, mungkin juga kita tidak dihargai di kaum keluarga kita sendiri. Itu pasti kita alami. Tapi kalau keluargamu menghargaimu sekarang jadi hamba Tuhan, memberitakan Injil, disupport, didukung, berbahagialah kau. Berarti keluargamu betul-betul sudah bertobat dan memahami pentingnya memberitakan Injil. Pesan saya, yuk, mari kita sama-sama, bukan hanya sesama pendeta, tetapi sesama keluarga Kristen, untuk mendukung pelayanan Tuhan, memberitakan Injil. Yuk hamba Tuhan, yang kalau engkau ditolak, jangan langsung putus asa, jangan langsung mundur, jangan langsung hilang harapan. Karena Yesus pun ditolak, tapi dia terus memberitakan Injil. Kalau kita pun ditolak, kita tetap setia kepada panggilan kita. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pada hari ini kami kembali melanjutkan eksposisi Injil Markus kami di pasal 6. Puji Tuhan, firman hari ini sangat memberkati kami untuk belajar bagaimana menghadapi penolakan dan ketidakpercayaan. Kami tahu ya Bapa, bahwa Yesus sendiri mengalami penolakan, bahkan tidak dihargai di kaum keluarganya, di tempat asalnya sendiri. Oleh karena itu kami belajar tidak menyombongkan diri, tidak merasa hebat, tidak merasa kami ini menjadi orang yang luar biasa, tapi kami merendahkan diri sekalipun kami nanti ditolak atau dijauhi oleh sanak saudara kami sendiri. Oleh karena itu kuatkan kami ya Bapak. Sebagai kami hamba-hambamu, pendeta, pemberita Injil, evangelis, siapapun itu, untuk tetap setia terhadap panggilannya. Jangan biarkan kami ragu apalagi mundur untuk terus memberitakan Injil dan melayani Engkau seumur hidup kami. Dan hamba-Mu berdoa buat keluarga Kristen dimanapun mereka berada, agar mereka menyadari bahwa setiap orang Kristen terpanggil untuk memberitakan Injil, bukan hanya sebagai tugas seorang pendeta ataupun evangelis. Dan biarlah kami terus mensupport segala bentuk pelayanan yang memuliakan Tuhan, dimanapun kami diutus dan ditempatkan. Terima kasih Bapak. Biarlah Injil-Mu tersebar di seluruh dunia, sehingga banyak orang bertobat dan mendengar nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita semuanya telah diberkati oleh firman Tuhan, dan kita pada saat pagi hari ini mau bersuka cita, mau memuji Tuhan, sebab Allah kita hidup, ada harapan untuk hari esok. Katakan anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong membuktikan Ia hidup, sebab Ia hidup, sebab Ia hidup. Ada hari esok, sebab Ia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Pujilah nama Tuhan.
Bapak Saudara sekalian, saya peringatkan untuk bisa membantu pelayan gereja kita untuk memberikan persembahan melalui transfer rekening yang sudah diberikan tadi. Kiranya kita bisa terus membantu pelayanan kita untuk terus memberitakan Injil kepada banyak orang. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami masih dapat beribadah ya Tuhan. Walaupun kami masih melakukannya secara online, tidak tatap muka, tidak bertemu dengan saudara seiman, rekan-rekan kami, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah ibadah kami di hari kudus-Mu ya Bapa. Biarlah nyanyian dan pujian kami menyenangkan Engkau, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tapi Engkaulah yang menilik hati kami, Engkaulah yang tahu hati kami. Jangan biarkan kami menjadi orang yang munafik ya Bapa. Kami beribadah setiap minggu, tapi hari demi hari kami jauh dari Engkau. Kami memuji Engkau dengan mulut kami di hari Minggu, tapi lewat mulut kami hari-hari kami mengeluarkan kata-kata kotor, emosi, dan amarah dari dalam diri kami. Ampuni kami Bapa. Roh Kudus jamah kami, agar benar ibadah kami di hari kudus-Mu ini betul-betul menyenangkan Engkau. Dan buat firman yang telah ditabur, kiranya firman ini menetap dalam hati dan pikiran kami, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu sebagai kami melaksanakan firman-Mu. Sehingga nyanyian dan firman-Mu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami hanya sebagai pendengar firman, jangan biarkan kami hanya belajar firman, tapi biarlah kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa, khususnya buat gereja yang Kau percayakan kepada kami, GKTI Raja Daud, beserta dengan yayasannya, Yayasan Pondok Raja Daud. Tuhan berkati, kiranya Tuhan yang terus memberkati visi dan misi dari pelayanan ini. Kami hanya alat-Mu, kami hanya hamba-Mu, pakailah kami dengan dahsyat dan luar biasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh anggota, pengurus, majelis, rekan-rekan yang membantu GKT Raja Daud dan Yayasan Pondok Raja Daud, agar mereka setia dalam panggilan mereka untuk melayani Tuhan. Berkati segala bentuk aktivitas mereka, baik perkuliahan, baik pekerjaan, baik usaha, apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan berkati karena mereka setia dalam panggilan untuk melayani Engkau. Hamba-Mu khusus berdoa juga buat rekan-rekan, saudara-saudara yang sudah memberi untuk pelayanan Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi untuk pelayanan Tuhan. Tuhan berkati mereka agar mereka memprioritaskan Tuhan dalam hidup mereka, agar mereka tidak khawatir dalam hidup ini, agar mereka mencari Tuhan nomor satu dalam hidup ini, bukan mencari uang sebanyak-banyaknya dan meninggalkan Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Hamba-Mu khusus berdoa mungkin buat saudara kami yang ada sedang sakit, keluarga kami, rekan-rekan kami di mana mereka berada, Tuhan yang jamah, Tuhan yang berikan kekuatan, agar pulih kembali, agar bisa beribadah bersama, dan agar bisa memuliakan Tuhan lewat nyanyian dan pujian kembali. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, buat segala bentuk masalah yang ada di dunia ini, ataupun kota kami. Hamba-Mu berdoa buat bangsa kami Indonesia, yang dari pemerintahan teratas sampai bawah, sedang menyelesaikan masalah pandemi virus corona. Kiranya Tuhan yang bantu, Tuhan yang jamah mereka, agar bekerja dengan sejujur-jujurnya dan bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Tuhan kiranya Tuhan yang membantu agar masalah pandemi ini cepat selesai, dan kami bisa bertemu kembali bersama saudara seiman di rumah kudus-Mu, bernyanyi bersama di rumah kudus-Mu, dan belajar firman bersama di rumah kudus-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan yang berada di rumah, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Terima kasih. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada Minggu tanggal 29 Agustus ini. Kami tetap mengimbau buat Bapak Ibu Saudara tetap saksikan ibadah kami di setiap minggunya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat selalu. Shalom. Shalom, shalom.